Sebentar saya share screen dulu. Oh ya, sebentar saya ini ya. Saya berikan host aja ya ke Pak Eka ya. Boleh. Oke. Sudah di-record, Pak Deden? Iya, sudah record. Ya. Ya, silakan Pak Eka, sudah statusnya sudah host. Silakan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Deden dan teman-teman mahasiswa atas atensinya untuk melanjutkan materi tentang mikrotik ya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas materi yang berikutnya tentang firewall dan keamanan jaringan. Jadi di materi sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana kita konfigurasi internet gateway, kemudian bandwidth management, dan satu lagi ini yang fundamental juga yaitu tentang keamanan jaringannya, atau bisa dibilang firewall di mikrotik ya. Nah, untuk memulai pertemuan ini, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan firewall ya. Mungkin teman-teman ada yang asing dengan istilah firewall ya. Nah, jadi firewall itu secara bahasa itu dikatakan artinya dinding api ya. Jadi kenapa saya gambarnya seperti ini? Jadi gambarnya firewall itu merah ya, karena wall itu dinding, fire itu api gitu ya. Jadi dinding api. Jadi maksudnya apa dinding api ini? Fungsinya ya untuk menjaga keamanan jaringan dari dua jaringan ya. Ada yang jaringan LAN di sebelah sini, ada jaringan untuk publik atau WAN internet. Jadi posisinya firewall itu berada di tengah-tengah, menjembatani antara jaringan LAN dan publik. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada serangan dari publik gitu ya, dari jaringan luar gitu, hacker lah misalnya ya, ya setidaknya kalau udah kita pasang firewall, minimal meminimalisir serangan-serangannya gitu ya. Tapi serangan juga bisa dilakukan dari dalam atau dari orang dalam, tidak menutup kemungkinan. Nah, di mikrotik ada yang namanya disebutnya firewall filter rule ya. Jadi kita akan bahas juga seperti itu. Nah, ini materi yang akan kita bahas dulu konsep dasar firewall secara umum ya. Itu apa? Kemudian nanti masuk ke firewall di mikrotik itu sendiri serta implementasinya. Kemudian baru kita ngebahas tentang keamanan jaringan mikrotik serta ya beberapa penerapan firewall di mikrotik untuk berbagai kasus ya. Jadi materi intinya. Nah, konsep dasar firewall jadi bisa diartikan ya di sini. Apa itu firewall? Jadi firewall itu adalah sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk melindungi komputer dari beberapa jenis serangan ya. Baik dari luar tadi dengan cara menyaring paket data yang keluar dan masuk di jaringan. Jadi fungsi utamanya sebagai filtering ya. Jadi ketika ada traffic atau paket data yang memang dilarang oleh router itu pasti akan di drop. Jadi istilahnya drop itu dibuang atau diputus gitu ya, seperti itu. Nah, seperti ini terlihat di gambarnya ya. Di sini ada jaringan publik, kemudian di sini ada jaringan private atau jaringan LAN. Ya, contohnya di sini jaringan publik ada trojan atau ada apa misalnya malware ya yang akan masuk ke jaringan private di sini. Nah, nanti sama firewall dihalangi karena sudah dikonfigurasi. Tapi ini sifatnya firewall di sini harus dikonfigurasi ya. Jadi firewall itu bisa berbentuk software atau bisa juga berbentuk hardware. Jadi untuk mengamankan jaringan kadang ada perusahaan-perusahaan yang sudah skala besar biasanya menggunakan firewall-nya adalah hardware ya. Jadi bisa di-search firewall hardware apa aja mereknya itu banyak. Nah, untuk mikrotik itu sendiri lebih ke arah kita konfigurasinya di sisi softwarenya seperti itu. Jadi kalau kita sudah konfigurasi minimal tadi meminimalisir serangan dari jaringan publik maupun nanti dari jaringan LAN-nya. Nah, jenis firewall itu sendiri nanti ada dua jenis ya. Ada personal firewall
ada network firewall. Kalau untuk personal firewall contohnya apa? Misalnya di laptop teman-teman sering diinstalkan adalah antivirus gitu ya. Kemudian bisa juga mengaktifkan firewall yang ada di Windows ya. Seperti ini, misalkan Windows Firewall. Nah, di sini kan firewall-nya nanti kita bisa aktifkan atau bisa kita nonaktifkan ya. Sorry, salah. Firewall. Nah, ini. Nah, seperti ini. Contoh ini firewall yang ada di komputer saya kan nonaktif ya. Nah, ini misalnya saya mau nyalain firewall-nya jadi diaktifkan. Nah, turn on Windows Defender Firewall. Jadi nanti yang akan mengakses ke komputer saya nanti akan di-block ya kalau firewall-nya itu diaktifkan. Nah, jadi posisinya nyala ya, baik itu private network-nya maupun guest public or network. Nah, ini contoh daripada personal firewall yang ini. Ya, jadi itu untuk di PC atau di laptop. Atau bisa juga antivirusnya ada firewall-nya kayak McAfee gitu ya, terus Norton dan yang lainnya. Nah, sedangkan network firewall ini biasa didesain untuk jaringan secara besar ya, atau bisa dikatakan jaringan yang kantor, jaringan LAN yang komputernya lebih dari 20-30 ya. Satu gedung ini perlu yang namanya network firewall. Bisa dari router sendiri atau dari MikroTik. Nah, pada dasarnya firewall sendiri dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi ada empat fungsi utama firewall ya. Yaitu yang pertama bisa mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Artinya ini bisa membolehkan atau mendrop. Istilah di MikroTiknya boleh itu accept ya. Accept, kalau diputus itu drop. Jadi bisa accept atau drop paket data yang memasuki jaringan. Nah, itu ciri utamanya. Kemudian yang kedua melakukan autentikasi terhadap akses ya. Jadi nanti siapa yang mengakses jaringan itu dikasih misalnya username password ya. Contohnya kita mau mengakses kemarin MikroTik ya. Nah, contohnya seperti ini, saya praktek dulu. Nah, ini kan loginnya masih admin nih. Jadi belum saya rubah passwordnya. Jadi kalau misalnya nanti passwordnya sudah saya rubah gitu ya, contoh di sini. Nah, misalnya saya rubah dulu passwordnya nih, password di MikroTiknya saya rubah. Masuk ke menu sistem, kemudian ada di menu user. Ya, nah ini admin nih. Nah, double klik aja, nanti double klik. Nah, saya kasih password misalnya kan. Passwordnya nih. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian username-nya mau diganti atau tidak ya. Nah, nanti sementara default aja, yang penting dikasih password ya. Nah, kita close lagi. Jadi ketika ada orang yang masuk ke router kita, misalnya dengan passwordnya tidak pakai password seperti ini. Nah, jadi nanti ada wrong username and password, atau passwordnya misalnya nyoba-nyoba misalnya. Seperti ini kan. Nah, ini kan salah ya, seperti ini. Jadi harus tahu dulu passwordnya. Nah, ini password yang benar. Oke, nah itu jadi maksudnya adalah poin yang kedua ini melakukan autentikasi terhadap akses. Jadi siapa yang boleh mengakses router kita. Nah, itu poin yang pertama, keamanan jaringan yang paling utama. Di MikroTik kita harus memberikan password terhadap router kita, seperti itu. Dan yang ketiga melindungi sumber daya dalam jaringan private. Nah, ini sama juga ya. Jadi nantinya kalau sudah dikasih password, ya tidak sembarang orang bisa mengkonfigurasi router kita seperti itu. Jadi nanti harus ada izin dari administrator. Di mana di MikroTik itu ada 3 user. Ya, ada 3 user yang bisa kita buat. Salah satunya adalah user untuk kepentingan full access, kemudian monitoring, satu lagi untuk write access. Jadi ada 3. Seperti ini contohnya. Nah, jadi saya ceritanya mau menambahkan user lagi ya. Jadi sini kan ada user list, ini ada user. Saya tambahkan, namanya misalnya Dedi. Misalnya gitu ya, seperti ini. Grupnya
read misalnya. Nah, ini kemudian kasih password. Nah, ini grupnya adalah yang read untuk user ready. Terus tambahkan lagi misalnya namanya misalnya Nova. Grupnya adalah write. Ya. Passwordnya ini. Oke. Terus satu lagi saya kasih nama Eka gitu ya. Nah, ini grupnya adalah full access. Full. Jadi ada 3 tingkatan di Mikrotik itu, ada full, ada read, sama ada write. Nah, cirinya juga beda. Kalau untuk read itu warnanya abu, untuk full itu warnanya merah. Kalau untuk write itu warnanya hijau. Nanti ada perbedaannya, nanti saya jelaskan juga. Ketiga user ini nanti punya hak akses yang beda-beda, seperti itu ya. Nah, itu contoh daripada nantinya melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Jadi siapa yang berhak mengakses jaringan atau mengkonfigurasi jaringan privat ini menggunakan router Mikrotik. Dan yang keempat ini tugas utamanya adalah mencatat semua kejadian dan melaporkannya kepada administrator. Jadi contohnya seperti ini, setiap aktivitas yang kita konfigurasi di router Mikrotik nanti akan tercatat ya. Seperti contoh tadi ada yang login bukan menggunakan password yang benar. Nanti di Mikrotik akan terlihat seperti ini di menu log ya. Nah, nanti ada di menu log. Kita lihat tuh di sini nanti akan terlihat ininya. Apa namanya? Historinya. Nah, di sini mulai dari menyalakan router gitu kan. Ya, di sini kalau ada tombol merah-merah ini berarti tidak dilakukan secara benar gitu ya. Contoh saya langsung mematikan Mikrotik, langsung cabut power tanpa melakukan shutdown. Di sini ada keterangannya ini ya. Kemudian nanti ada konfigurasi yang saya rubah. Di sini ada keterangannya. Terus ada apalagi ada tanggal sama jamnya gitu ya, terlihat. Bahkan tadi yang login password salah di sini ada kelihatan di sini. Sistem critical error. Jadi login failure for user admin ya. Dengan MAC address yang mengaksesnya ini. Jadi ini MAC address komputer saya mencoba untuk masuk ke Mikrotik tapi gagal ya. Nah, nanti kalau dari luar jaringan nanti yang munculnya nanti IP publiknya biasanya. Di sini tertera IP publik dari mana, misalnya dari luar negeri gitu ya, nanti terlihat seperti ini. Nah, jadi penting sekali ya kita selalu memonitoring aktivitas user login terhadap Mikrotik ini. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah di sini manfaat atau bagaimana kita bisa mengimplementasikan firewall di Mikrotik ya. Tadi digunakan untuk filtering, seperti tadi telah dibahas. Nah, yang kedua itu bisa juga dipakai untuk NAT. Nah, kemarin sudah belajar NAT. Sekarang kita lebih memperdalam fungsi NAT-nya itu sendiri ya. Jadi NAT itu singkatan dari Network Address Translation. Artinya apa? Atau fungsinya untuk apa? Biasanya digunakan di sini ya. Jika kita mempunyai IP public di dalam jaringan kita sendiri, kemudian akan disebarkan ke jaringan yang lain atau ke komputer yang lain. Jadi di sini meneruskan. Jadi satu IP public nantinya bisa dipakai oleh rame-rame seperti itu. Jadi ketika kita langganan internet, nah itu pasti akan dikasih rata-rata satu IP public. Nah, bagaimana caranya biar IP public ini bisa dipakai rame-rame? Maka di settinglah yang namanya NAT. Jadi nanti IP private yang keluar dari tiap klien atau yang disetting di tiap klien itu seolah-olah ketika mengakses internet akan dijadikan sebagai IP public seperti itu. Jadi ada 100 komputer ya berarti nanti seolah-olah nanti keluarnya itu adalah IP publiknya. Kemudian poin yang ketiga juga implementasinya bisa melindungi jaringan lokal dari ancaman luar, misalnya virus atau serangan hacker. Nah ini biasanya disetting di filter rule Mikrotiknya, ya, seperti itu. Nah di sini yang akan kita bahas dari poin-poin ini paling saya akan mendemokan filter rule ya satu, kemudian satu lagi adalah NAT ya. Dan satu lagi adalah Mangle. Jadi 3 aja dulu. Nanti untuk yang penting sebenarnya 3 ya. Tapi biasanya kalau di
lapangan memang banyak dipakai juga Pro, Address List sama Layer 7. Tapi yang umum, yang fundamentalnya yang sering dipakai 3 aja dulu. Filter rule, NAT, sama Mangle istilahnya. Jadi firewall di Mikrotik itu ada banyak, ada 6, tapi nanti kita gunakan 3 aja dulu. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, filter rule. Apa itu filter rule? Nah, filter rule ini berfungsi untuk melakukan proses blok koneksi atau traffic yang menuju ke router ya, atau bisa juga melewati router atau keluar dari router. Jadi filter rule di Mikrotik itu biasanya nantinya ada parameter yang digunakannya itu adalah 3 ya, di sini ada input, ada forward, sama ada output. Nah, input ini artinya apa input ini? Jadi sesuatu traffic atau paket data yang asalnya akan masuk ke router gitu ya. Salah satu contohnya seperti apa? Ya, contoh sederhananya misalnya kita melakukan ping ya. Nah, ini contoh. Nah, ini ping ke IP-nya router. Kemarin IP routernya kan 192.168.10.1. Ini gateway-nya router ya. Oke, kita lakukan ping. Nah, ini disebutnya adalah input. Jadi ada traffic yang masuk ke router dari klien. Seperti itu. Kalau misalnya kita ping-nya kemarin ke Google, ya, nah itu kategori input bukan. Itu kategorinya adalah forward ya. Nah, kalau kita meng-ping-nya ke Google gitu ya, jadi nanti prosesnya sudah di sini. Jadi dari klien bukan lagi menuju ke router, bukan. Tapi dari klien itu sudah melewati router kan ke internet kan. Tadi pingnya ke Google nih ke sini. Nah itu melewati dulu router, makanya disebutnya adalah forward atau traffic yang melalui router. Oke, jadi itu perbedaannya ya. Kalau tadi input paket data yang masuk, kalau forward itu paket data yang melewati router. Nah kalau satu lagi itu output. Kalau output itu adalah yang keluar dari router. Contohnya ketika kita melakukan ping dari router itu sendiri. Seperti ini. Ping google.com misalnya. Nah ini kan reply. Nah itu disebutnya output. Jadi keluar dari router. Nah itu fundamentalnya ya. Jadi ada 3 parameter filter rule yang sering dipakai. Seperti itu. Jadi saya menjelaskannya langsung aja praktek biar lebih paham ya. Nah ini penjelasan detailnya sih nanti bisa dibaca ya modulnya gitu kan. Tentang filter rule. Nanti saya forward lagi ke Pak Deden untuk modul ini. Ya, siap. Nah tadi. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu. Kira-kira nggak apa-apa. Jadi nanti biar relax ya. Kalau ada langsung bisa ditanyakan boleh gitu. Ya, teman-teman mahasiswa, ada yang mau ditanyakan? Tadi penjelasan sekilas konsepnya ya. Konsep betul. Gimana teman-teman? Sejauh ini saya tidak ada, Pak. Oke. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu berarti ya. Oke, siap. Nah ini latihannya ya. Jadi latihan tentang filter rule tadi. Ini ada kasus misalnya seperti ini kasusnya. Admin jaringan menginginkan bahwa router tidak bisa diping oleh komputer klien gitu ya. Jadi kan ping itu memang ada sisi positifnya atau sisi yang nantinya bisa disalahgunakan ya. Jadi kalau misalnya kita bisa ngeping ke router seperti ini. Nah, ini kan gateway-nya tadi 10.1 gitu ya. Nah, ini biasanya bisa disalahgunakannya itu ketika oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Biasanya dikasih bebannya tinggi router itu misalnya, jadi dikasih traffic yang berat ya, apa misalnya dikasih di boom gitu ya, traffic di boom gitu kan, jadi routernya itu dia mabok gitu kan, sehingga jaringan tuh kolaps gitu kan, ada kejadian seperti itu. Makanya salah satu tekniknya admin jaringan membatasi hanya IP admin aja yang boleh ngeping ke router. Misalnya contoh IP saya ini berapa nih, IP config gitu ya. Nah, nanti hanya IP 10254-nya yang boleh ngeping. Selain itu dia di blok. Nah, ini kita bisa implementasikan. Oke, kita blok dulu semuanya ya, termasuk komputer saya juga tidak boleh
bisa ngeping ke router. Bagaimana konfigurasinya? Jadi caranya kita masuk ke mikrotiknya ya. Masuk ke mikrotiknya. Nah, kemudian tadi masuk ke IP firewall. Karena kita membahasnya firewall, kita masuknya ke IP firewall. Kemudian nanti kita pilih di sini filter rule. Nah, ada tab filter rule ya. Oke, kita terapkan kasus yang tadi supaya gateway IP mikrotik tidak bisa diping dari komputer klien. Kita tambahkan. Nah, di sini ada parameter klik tab general ya, ada parameter chain. Apa itu chain? Chain itu adalah satu cara atau suatu mekanisme untuk mengatur traffic. Jadi ada 3 chain tadi kan, ada forward, ada input dan output. Karena ini tujuannya dari klien ke router, berarti kita pilihnya input. Nah, kita pilihnya chain-nya input. Jadi yang datang dari klien menuju ke router. Kemudian source address-nya dari mana gitu kan. Kalau misalnya seluruh komputer klien tidak boleh mengakses jaringan, ya berarti dari seluruh network gitu ya. Bisa kita kosongkan saja di sini. Atau misalnya untuk network tertentu aja bisa. Misalnya kita isi seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya saya menulis seperti ini, berarti artinya jaringan yang networknya 192.168.10.24, network subnet 10 ini nanti tidak akan bisa melakukan ping ke router gitu ya. Tapi kalau misalnya saya tadi tidak isi, jadi seluruh network, mau yang nanti networknya ada yang 20, kemudian ada yang 30, itu tidak bisa ya. Nah, ini bisa saya isi aja sepertinya. Saya isi, oke, source address-nya. Kemudian jangan lupa kita isi juga protokol. Di sini ada parameter protokol ya. Protokolnya itu nanti kita pilihnya apa? Untuk koneksi ping itu nanti bekerja di protokol ICMP. Nah, jadi penting sekali nanti buat teman-teman mahasiswa mengenal beberapa jenis protokol yang sering dipakai di mikrotik. Biasanya yang sering dipakai itu ICMP, kemudian UDP, sama TCP 3 aja. Ya, ini kebetulan ini karena prosesnya ping, saya pilihnya ICMP. Jadi protokolnya ICMP. Kemudian langsung ke action ya. Nah, actionnya nanti kita pilih drop. Artinya drop itu di paketnya dibuang. Ya. Play. Oke, nah ini udah jadi. Jadi simbolnya X begini ya, tanda kali seperti ini. Coba kita lakukan lagi. Kita coba ping lagi ya. Ping 192.168.10.1. Nah, di sini dia udah otomatis RTO, request timeout, karena sudah di blocking sama mikrotik ya. Nah, di sini contohnya nanti counternya jalan. Nah, ini paket datanya nih. Jadi di sini paket datanya nyala, bukan nyala apa? Berjalan ya counternya. Ini menandakan bahwa filter rule ini udah jalan. Jadi dari jaringan 10.024 ini dia tidak bisa mengeping ke router. Coba aja saya matikan ya firewall-nya atau saya disable. Nah, ini bisa ngeping lagi nggak? Kita lihat lagi. Oh, ini bisa lagi ya. Karena posisi firewall-nya di off, dimatikan. Tapi kalau misalnya dinyalakan lagi, nah seperti ini. Ketika saya ping lagi kan, nah ini dia down, gitu ya, atau tidak bisa. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau komputer admin aja yang bisa, selain itu dia tidak bisa. Berarti kita harus bikin lagi satu parameter firewall ya, yang mengizinkan IP yang tadi IP 1.10.254. Nah ini, jadi IP komputer saya kan ini nih. Nah IP 10.254 ini diizinkan untuk melakukan ping ke komputer. Caranya bagaimana? Tambahkan lagi rule. Nah kita pilih di sini chain-nya adalah input juga ya. Chain-nya input. Nah source address-nya kita isi dengan alamat IP komputer admin 10.254. Protokolnya sama, ICMP. Kemudian action-nya dibalik. Kalau tadi drop, sekarang kita accept. Ya, accept itu artinya diizinkan. Play, oke. Hanya posisinya di sini drop-nya harus di bawah. Accept-nya ada di atas. Ya, karena yang diizinkan dulu yang diperbolehkan. Ini tarik aja ke atas. Nah, seperti ini. Kita coba lagi ya. Nah, berarti sekarang harusnya udah bisa saya ngeping.
Nah, ini ping 192.168.10.1. Tuh, sekarang udah bisa ya. Jadi kalau yang jaringan IP selain IP komputer saya itu nanti dia diblok, nggak bisa ngeping ke router seperti itu. Oke, nah itu konsepnya ya. Jadi kita sudah belajar tentang drop dan accept ya. Jadi prakteknya tadi di sini praktek firewall apa yang kita bahas di sini adalah filter rule, drop dan accept ya. Nah, jadi diizinkan dan tidak diizinkan ini aja. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan di modulnya ya. Jadi prakteknya sebenarnya cuma itu aja sih, menjelaskan konsep dan praktek dari firewall mikrotik ya. Ini masih fundamental ya, masih dasar seperti itu. Nah, kalau chain forward contohnya apa? Chain forward itu contohnya ya blok tidak bisa internetan gitu ya. Jadi nanti kita pilihnya adalah forward gitu kan. Nah, ini saya contohkan aja satu ya. Saya contohkan satu misalnya seperti ini. Jadi misalnya komputer untuk semua komputer dalam jaringan itu tidak boleh internetan. Jadi kondisinya sekarang kalau saya ping ke Google, nah ini masih bisa kan? Ini semua komputer masih bisa internetan. Nah, sekarang tidak boleh internet. Nah, caranya adalah tambahkan rule-nya. Nah, nanti chain-nya bukan input ya. Nanti chain-nya kita pilihnya forward. Karena ada paket data yang akan masuk ke router dan diteruskan ke internet. Jadi chain-nya forward, kemudian nanti source address-nya misalnya dari seluruh komputer, misalnya dari network komputer tertentu. Ya, ini isikan aja seperti ini. Sama seperti tadi. Nah, untuk protokolnya nanti nggak usah diisi karena asumsinya semuanya diblok. Mau protokol apa aja pokoknya tidak boleh akses internet. Nah, hanya bedanya di sini harus dipilih adalah pintu keluar yang dibloknya melalui out interface yang mana gitu ya. Nah, ini kita pilih internet. Nah, nanti kita langsung lakukan drop ya, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya saya apply di sini, kemungkinan zoom-nya putus juga. Jadi saya tidak lakukan apply ya. Karena kalau saya apply, nanti saya juga nggak akan bisa internetan kan. Nanti saya terputus seperti itu. Nah, jadi parameternya paling cuma itu aja. Jadi chartnya forward, source address-nya network alamat IP atau jaringan ya. Out interface-nya internet, nanti action-nya adalah pilih drop seperti itu ya. Oke, saya cancel aja kalau yang ini. Karena nanti jadi bumerang juga, nanti putus zoom-nya ngulang lagi dari awal. Oke, itu chain forward ya. Nah, kalau yang lainnya misalnya kita mau memblok situs-situs tertentu nanti bisa menggunakan parameter konten gitu ya. Jadi misalnya mau memblok situs Facebook gitu ya. Nah, nanti kita isikan aja nanti di kontennya itu situs Facebook gitu ya. Nanti di parameter firewall filter nanti ada parameter konten. Kita isikan aja situs yang mau dibloknya. Oke. Nah, di sini nanti buat latihan saja ya. Ini latihan mandiri firewall ya. Bisa dipraktekkan ya. Jadi nanti ada beberapa studi kasus seperti contoh mikrotik tidak bisa diakses oleh yang tidak berwenang ya. Berarti di sini kita harus memberikan username dan password terhadap routernya itu sendiri. Tadi sudah dibahas ya. Kemudian mikrotik tidak bisa ping oleh komputer user kecuali dari komputer admin. Nah, ini juga tadi sudah dibahas dengan melakukan parameter chain input ya. Komputer klien dengan IP sekian sama sekali tidak boleh mengakses internet. Nah, ini pakai chain forward gitu ya. Nah, kemudian beberapa lagi adalah banyak studi kasus tentang firewall. Tapi intinya sih begini, jadi yang paling mendasar itu tadi kita harus memahami kapan rule itu dipakai ya. Jadi contohnya kapan rule chain input dipakai, kapan rule chain forward dipakai. Itu aja dua
Kalau sign output jarang ya, jarang dipakai seperti itu karena dari router ke internet. Nah, paling untuk firewall filter rule kurang lebih seperti itu ya, rekan-rekan. Jadi kesimpulannya di sini ya. Jadi filter rule ini banyak dipakai untuk keperluan blocking ya. Jadi kesimpulannya ini adalah untuk blocking akses ya. Oke, itu yang pertama filter rule. Nah, kemudian nanti yang berikutnya tadi apa yang mau dibahas itu NAT ya. Nah, sebenarnya NAT kemarin juga udah dibahas. Jadi NAT itu sebenarnya fungsinya adalah untuk menghubungkan atau ya menghubungkan jaringan publik dan privat. Menghubungkan jaringan privat dan publik gitu ya. Jadi contoh misalnya saya punya satu IP publik bisa diakses oleh banyak komputer. Nah, kita lihat di sini IP publik saya berapa sih IP publik dari Telkomnya. Saya kebetulan di rumah menggunakan Telkom IndiHome ya. Kita cek aja di sini di situsnya my IP address ya. Di sini situsnya my IP address. Nah, kita bisa akses IP publiknya berapa. Nah, ini IP publiknya terlihat ya. Jadi IP publik saya adalah 180.253.230.14. Ini your public IP address. Nah, jadi tadi IP publik saya ini sebenarnya saya satu gitu. IP publiknya cuma ini aja. Tapi di rumah saya ada beberapa komputer, ini harus bisa diakses oleh rame-rame gitu. Anggaplah oleh 5 PC gitu. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan NAT tadi, berarti saya harus berlangganan 5 IP publik. Nah, ini sangat boros gitu ya, atau istilahnya keluar anggarannya banyak kan. Berarti ya udah saya gunakan aja mikrotik gitu ya. Kita setting di NAT-nya gitu kan seperti ini. IP, firewall, NAT. Nah, sekarang masuk ke tab NAT. Nah, seperti ini kemarin kita udah setting. Jadi parameter NAT-nya cuman sign-nya adalah source NAT, kemudian out interface-nya atau pintu yang keluarnya itu lewat Ethernet 1 internet. Nah, action-nya nanti kita pilih adalah mas kira gitu ya. Nah, ini artinya semua network yang ada di jaringan LAN itu bisa mengakses internet. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau cuman IP tertentu saja atau subnet tertentu saja, kita bisa definisikan di sini di source address. Saya contoh saya isikan 192.168.10.254. Jadi kalau saya isi source address-nya seperti ini, berarti hanya komputer saya saja yang bisa mengakses internet. Jadi yang lainnya nanti blocking. Nah, sama seperti filter rule tadi. Kalau nanti saya source address-nya diisi dengan seperti ini, apa yang terjadi? Artinya adalah hanya network ini saja nanti yang bisa mengakses internet begitu. Tapi kalau saya off-kan seperti ini, semua komputer bisa mengakses ke internet. Dan umumnya memang seperti ini. Tapi nanti kalau untuk permainan blockingnya nanti lewat filter aja. Untuk di NAT di mikrotik umumnya seperti ini aja ya yang dipakai. Nah, jadi untuk NAT ini nggak banyak ini ya, maksudnya nggak banyak materi ya. Cuman kita tahu konsepnya itu NAT itu apa. Artinya network address translation berfungsi untuk menghubungkan jaringan privat dan publik. Jadi satu IP publik bisa diakses oleh banyak komputer. Begitu. Oke, dan yang ketiga di sini nanti kita belajar Mangle. Nah, ini pelajaran Mangle ini sebenarnya yang panjang materinya ya. Jadi kalau tadi filter rule sama NAT ya bisa dibilang berapa tadi bro? 20 menit ya. Ada 25 menit. Nah, nanti kalau Mangle nanti sebenarnya bisa kalau di training sih bisa hampir 2 jam kalau di training gitu ya. Tapi di sini saya kasih yang inti-intinya aja gitu kan. Iya. Seperti itu.
gambaran Mungkin sebelum umumnya lah. masuk ke Baik. Mengel bisa ini dulu Pak Deden apa? Mau Q&A dulu boleh gitu ya sebelum masuk ke materi Mengel gitu. Nah, silakan teman-teman mahasiswa ya yang mau bertanya ya. Jadi sesi Q&A-nya disambil aja gitu ya. Ya betul di Nah, apa? sambil Disisipin berjalan aja boleh nggak? Biar lebih ini apa? Lebih ya. interaktif Biar ya. interaktif Jadi ya. betul. Oke, silakan. Atau mau ada yang kurang paham di mana gitu ya. Silakan ya. Hamdani, Resen. Nah, memang banyak istilah ini ya kita ya. Tapi pada dasarnya Istilah-istilahnya si security ini kan kalau kita menggunakan router begini ya, apalagi router fisik begini ya, itu dari sisi security-nya ada menambahkan gitu ya statusnya tuh kan gitu ya. Dari sisi misalnya kita melakukan apa konfigurasi subnet gitu kan ya, itu juga bagian dari ada sisi security-nya ya Pak Eka ya. Ya, betul. Jadi nanti subnet mana saja yang boleh diizinkan dan tidak diizinkan itu misalnya mengakses internet ketika kita membangun jaringannya banyak komputer tidak satu subnet saja mungkin lebih dari 3 subnet biasanya seperti itu. Ya, nah itu artinya memang kita melakukan subnetting ini bagi seorang network engineer sangat diperlukan ya. Betul, sangat penting sekali ini Sangat untuk penting ya. mengetahui subnetting. Sangat penting. Walaupun memang sekarang ini kan gampang aja gitu ya. Ada beberapa metode ya yang digunakan selain misalnya pakai kalkulator IP itu ya. Ya, Ada bisa juga langsung misalnya pakai generate. hitungan jari ya, hitungan Betul. tangan. Nah itu ya. Nah kalau kemarin kita di offline itu Pak Ika kita Ya. membuat tuh ya melakukan perhitungan subnetting diawali dari kita memahami bahwa di balik IP itu adalah bilangan desimal yang bisa konvertkan ke biner ya. Nah, Oh iya, betul itu lebih. mengetahui biner itu kan kaitannya juga dengan bagaimana kita menghitung atau mengkalkulasi subnetting itu ya Pak Eka ya. Ya, itu Oke. sangat fundamental, itu harus tahu gitu kan. Nah, itu Ininya harus apa? tahu ya. Dasarnya. Betul. Dasarnya. Nah, itu. Jadi sebetulnya ini dipraktekkan di sini ya. Ya. Ya dengan misalnya ini aja, coba Anda perhatikan teman-teman mahasiswa ketika Pak Eka mempraktekkan memasukkan alamat IP gitu kan ya. IP address-nya gitu kan itu udah kelihatan di situ ya bahwa apalagi kalau mikrotik ini memang digunakan sekali yang namanya prefix itu ya, slash itu ya, slash notation-nya digunakan ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan nih? Ya. Belum masuk ke materi selanjutnya. Siapa? Yang raise hand ada? Halo Pak. Ya, siapa? Ya, silakan. Oh, Rizky ya? Oke. Rizky. Ya, Rizky ya. Silakan Rizky. Assalamualaikum Ini Pak. Pak mungkin Saya izin bertanya Pak. Ya. Tadi itu saya kurang jelasnya itu konfigurasi untuk membatasi internet Pak. Internet pada IP masing-masing Pak. Oh ya, tidak boleh mengakses misalnya ke internet gitu ya. Nah itu Ya, Pak, tadi. gitu, Pak. Jadi misalnya kasusnya, contoh lah misalnya, ini saya tulisnya biar jelas ya. Jadi kasusnya komputer mahasiswa dengan nama Andi misalnya ya, tidak diizinkan mengakses internet, misalnya gitu kan. Nah, bagaimana konfigurasinya di Mikrotik? Nah, jadi tadi kembali ketiga
parameter filter rule tadi ya. Jadi parameter filter rule tadi kan ada apa di sini? Tadi itu ada input, ya, ada forward, kemudian satu lagi ada output ya. Ini parameter yang digunakannya. Nah, kalau kita kasusnya seperti ini, jadi komputer mahasiswa dengan nama Andi tidak diizinkan mengakses internet. Berarti ada traffic yang datang dari komputer menuju ke internet ya. Jadi misalnya seperti ini PC Andi, ini menuju ke mana? Ke internet kan. Nah, tapi di sini di tengah-tengahnya kan ada apa? Sebelum ke internet dia melewati apa dulu? Melewati router. Betul nggak? Router. Nah, berarti kan dia melewati. Kalau melewati itu parameternya masuknya apa? Input, forward, atau output? Masuknya Forward. adalah forward. Nah, berarti nanti di mikrotiknya di settingnya seperti ini. Jadi masuk ke tab filter rule ya, kita tambahkan. Nah, misalnya contoh, sign-nya forward. Nah, source address-nya atau komputer Andi itu misalnya IP-nya berapa nih? PC Andi itu IP-nya 192.168.10, misalnya 10.20. Nah, gitu ya. Berarti yang menjadi target blocking-nya adalah IP ini. Ini disebutnya source address-nya gitu, atau sumber yang akan dibloknya. Berarti nanti kita isikan di source address di sini IP komputer Andi tadi 192.168 ya 10.20 kalau hanya satu komputer gitu kan. Tapi kalau nanti banyak komputer ya kita nanti bikin rule lagi untuk komputer yang lain ya. Ini contohnya satu dulu untuk komputer Andi. Jadi caranya forward, source address-nya isi dengan IP, kemudian out interface-nya dipilih adalah kemana, menuju kemana, yaitu menuju ke out interface ke internet, ya interface yang Ether 1 itu. Nah, action-nya nanti kita pilih adalah drop. Drop itu artinya di block atau diputus. Nah, kemudian kita pilih, oke. Kita kasih komen misalnya ini PC mahasiswa yang di blok ya. Oke. Nah, nanti untuk prakteknya supaya membuktikan bahwa PC ini di blok atau tidaknya, memang komputer sayanya nanti harus dirubah ke IP ini, ke IP 10.20 gitu ya. Tapi karena memang ini melalui koneksi Zoom, nanti dikhawatirkannya apa? Terputus gitu ya. Putus ya, repot ya. Jadi intinya sama ini pasti jalan gitu kan. Nah, tapi saya hanya mengkonfigurasikan aja settingannya aja gitu ya. Jadi settingannya cuma gini aja. Jadi sign-nya forward, kemudian source address-nya adalah IP yang dituju, kayak kemarin kayak apa limitasi aja gitu ya source address itu kan. Kalau dilimitasi sama target address, nah kalau di filter itu adalah source address-nya. Nah, action-nya adalah drop. Jadi otomatis PC Andi ini akan kesimpulannya akan di blok ya. Nantinya akan di blok seperti itu. Oh Pak, sedikit saya menambahkan lagi Pak. Jadi Ya, boleh. satu rule itu cuman bisa dipakai membatasi satu PC saja Pak. Seperti itu. Ya, betul. Satu rule ini hanya bisa dipakai PC saja karena di sininya source address-nya adalah berdasarkan apa? Berdasarkan IP, satu IP kan. Nah, tapi pertanyaannya mungkin bagaimana kalau semua jaringan gitu ya. Nah, kalau semua jaringan tinggal dirubah aja rule-nya seperti ini. Dirubah rule-nya jadi 0/24. Jadi ini artinya adalah satu network gitu ya. Jadi nanti IP yang dibloknya bukan hanya komputer Andi saja, tapi nanti yang dibloknya itu mulai dari 192.168.10.2 sampai 192.168.10.25.4. Nah, ini akan kena rule tersebut, kena blocking. Itu kalau semuanya. Kemudian nanti ada timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau hanya IP tertentu saja gitu kan. Misalnya yang dibloknya adalah 10.20, kemudian 10.23, ya berarti kita copy aja rule ini. Rule ini kita copy ya. Nah, di Mikrotik enaknya itu ada fasilitas copy.
Nah, di sini kan ada copy nih. Nah, ada copy aja, klik copy. Nah, tinggal ganti aja IP-nya. Misalnya IP-nya ganti jadi berapa? 23, misalnya gitu ya. Oke, lagi. Dan kita copy lagi. Gitu. Ganti lagi nih, jadi berapa? 31 ya. Tuh, jadi nanti ada 3 komputer yang di blok gitu kan ya. Seperti itu. Tapi sebetulnya Bagaimana? bisa begini ya Pak Eka ya. Bisa Ya. kalau kita sudah menyusun subnettingnya ya, kita bisa Ya. ngeblok berdasarkan network ID dari subnet tersebut ya. Kayak tadi kan Pak Eka Bisa. misalnya Betul. kalau di Mikrotik kan kita gunakan prefix yang itu ya, yang /24 ya. Misalnya Betul. kita pakai yang /16 gitu kan. Nah, kan? Ya, betul. Betul. Berarti Bisa. hanya yang network ID yang di /16 itu aja ya. Jadi Yang di satu blok. kumpulan network ID itu yang di blok ya. Betul. Dan Jadi kalau nanti si subnetting itu parameternya kita menyusun network ID ya. betul. Seperti itu. Jadi misalnya yang di bloknya anggaplah kan kalau /24 256 ya. Ya. Kalau kembali lagi 256 kalau host pakai ya. Nah, ya kalau /24 itu 256. Nah, nanti kalau /24 itu sama dengan 256 gitu. Kalau /25 berarti kan sama dengan 128 gitu ya. Nah, bisa aja nanti di sininya di source address-nya kita pakai misalnya ada komputernya yang di bloknya 3 yang /24 gitu kan. /25 misalkan. Nah, nanti ganti aja tadi di sininya 10.0/25 gitu kan. Nah, nanti kita hitung aja IP yang 10.0/25 itu di IP kalkulator nanti IP berapa saja gitu kan. Iya. Yang akan ke bloknya. Iya. Seperti itu. Jadi di Tapi range biasanya yang ada kalau di situ ya. Di range ya, itu kalau kita mau mainnya satu range gitu ya, satu rank IP ya. satu rank IP bisa, atau misalnya kan biar lebih jelas. Nah, IP kalkulator. Yo nih. Ini langsung aja nih di sini. Nah, ini IP subnetting. Kita pakai tadi berapa? /25 ya? /25. Nah, ini 192.168.10.0/25 gitu ya. Berapa kalkulatnya, range-nya? Nah, berarti di sini range-nya adalah mulai dari 10.1. Nah, ini sampai 126. Tuh, jadi ketahuan kan, oh IP dari 2 sampai 126. Oke, kebanyakan misalnya ganti ya, jangan /25, ganti aja /28 misalnya yang di bloknya kebanyakan. Kalkulat lagi aja. Nah, ini cukup lah, misalnya ada cuma 14 PC yang di blok kan. Nah, jadi IP-nya nanti yang IP kenaannya itu IP yang biasanya 10.2. Kalau 10.1 kan ini pakai di router ya. Kalau router sendiri nanti nggak kena blok, nggak akan gitu kan. Karena di IP dia sendiri. Tapi nanti mulainya dari 2 sampai 14 begitu. Ya, nanti di Mikrotiknya bisa aja dibikin seperti ini. Ya, nanti ada fasilitas di Mikrotiknya itu address list. Nah, address list itu untuk pengelompokan sebenarnya ya. Nah, ini nggak apa-apa lah saya singgung address list juga. Nah, ini kita bikin aja di sininya. Ini blok PC. Ya, nah nanti kita tuliskan aja di sini 192.168.10.2 sampai 192.168.10.14. Atau bisa juga diketikkan subnetnya tadi 10.0/28. Nah, ini bisa play. Nah, nanti dipanggil yang blok PC ini nanti dipanggil di sini ya, kita bikin rule baru ya, misalnya. masukin ke rule ya. Nah, masukin ke rule, misalnya tambahkan sama ya, chain-nya forward, kita pilih chain forward. Nah, tapi nanti kita pilihnya di sini adalah out interface-nya sama internet. Nah, di sini ada fasilitas adalah source address list. Jadi bukan source address lagi karena kita udah bikin address list. Source address list. Nah, nanti kita panggil aja di sini blok
Ya. Blok PC ya, actionnya adalah drop. Nah, ini kasih komen misalnya blok per kelompok misalnya. Blok per kelompok gitu. Nah, jadi nanti yang /2328 itu adalah dari IP 2 sampai 14. 14, dia nggak akan bisa internetan. Jadi rule-nya cuma bikin satu aja nantinya. Kalau ini nggak perlu ya, saya ini nggak perlu nih, karena tadi udah diwakili sama ini. Ya berarti rule-nya ini hapus saja. Nah, jadi satu rule ini aja cukup. Sudah mewakili berapa komputer di sini. Blok PC ini udah mewakili ini. /28. 13 komputer berarti yang diblok nantinya. Mulai 2 sampai 13 IP 14. ya. Betul. Nah, ini kita bisa kombinasikan juga dengan address list. Biasanya memang sering dipakai juga gitu untuk masalah blocking seperti itu. Itu kalau ada yang, kalau kita ngebaca di log Pak Eka ya. Ya. Terus ada yang traffic gitu ya, bom traffic gitu ya dari log, dari IP tertentu tuh. Dengan metode ini bisa nggak tuh kita lakukan tuh? Dengan metode menggunakan rule untuk pembatasan atau untuk ngeblok ini? Ya, jadi misalnya yang nge-boom traffic-nya kan kemungkinan dari lokal ya. Atau kan kalau dari lokal mah kan tadi kita sudah bisa batasi dengan input. Jadi tidak boleh ada yang melakukan ping ke router. Nah, biasanya yang nge-boom traffic-nya itu dari luar. Nah, dari luar ke jaringan kita. Nah, biasanya kalau seperti itu kita harus biasanya menggunakan satu lagi parameternya itu adalah source address list. Jadi ditandain dulu, biasa ditandain dulu yang akan masuk ke routernya ya, dari IP public mana. Nah, nanti akan dimasukkan di dynamic address list gitu ya Pak Deden ya nantinya. Ya. Seperti itu. Jadi nanti ketahuan di sini tuh, oh ini ada IP public yang sering ngeping router, tapi IP publiknya dari luar, nanti ketahuan gitu di sininya itu. Tapi secara dynamic gitu ya. Nah, nanti parameter itu nanti yang akan di drop-nya seperti itu. Bisa sih nanti di MikroTik-nya dibikin rule seperti itu Pak Den. Ya, ya. Oke ya. Oke, mahasiswa yang lain ada yang tanyakan lagi? Silakan. Basic sekalipun silakan ya, yang Anda nggak paham di sisi mana gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat MikroTik ini, betul nggak Pak Eka ya, MikroTik ini jauh lebih sederhana ya? Betul. Ya, jauh lebih sederhana ya. Karena ya apalagi fitur-fiturnya powerful ya kalau kita lihat ya. Ya, semua feature jaringan ada di sini semua sebenarnya. Nah, itu ya. Jadi konsep jaringan yang kita pelajari itu sebetulnya muaranya itu di router begini ya. Ya, bisa dipraktekkan semuanya di router MikroTik gitu kan. Ya, kalau kita mempraktekkan di router lain juga bisa gitu kan. Hanya yang paling mungkin yang paling menurut pengalaman saya gitu di lapangan yang paling familiar lah dengan konfigurasinya sebenarnya adalah MikroTik, karena MikroTik lain rata-rata kan bukan MikroTik lain, router lain. Saya nggak menyebutkan mereknya ya. Router lain itu banyaknya konfigurasinya lewat command line gitu ya. Jadi memang butuh di level tertentu gitu yang mengoperasikannya gitu kan. Tapi untuk pemula, untuk yang awal belajar router, ya bisa menggunakan solusinya MikroTik lah sebagai awalnya gitu. Iya sih, kalau kita lihat ini simple gitu ya. Asalkan prinsip dasarnya itu ya, prinsip dasar fungsi daripada router yang sudah diceritakan kemarin oleh Pak Eka dari mulai gateway itu kita paham gitu ya. Ya. Oke deh. Barangkali untuk pembicaraan mengenai intro Mangle itu silakan Pak Eka. Oke, apa sih sebetulnya ya Mangle itu apa sih gitu ya? Ya. Jadi kita masuk ke pembahasan yang ketiga ya, yang terakhir tentang firewall di MikroTik ya. Nah, jadi Mangle itu artinya apa sih gitu? Ada istilah Mangle. Nah, Mangle itu kalau diartikan adalah artinya menandai.
Artinya menandai. Menandai apa? Berarti artinya menandai paket yang masuk. Jadi di sini menandai traffic ya, bisa traffic atau paket ya, paket data ya, yang masuk atau keluar dari jaringan. Seperti itu. Nah, jadi kunci utamanya menandai aja sih. Jadi nanti kalau ada paket, contohnya paket traffic yang masuk, contohnya kita browsing lah. Kita mengakses Google kan. Nah, itu kan trafficnya, kategorinya traffic browsing ya. Bekerjanya di port berapa tuh kalau browsing itu. Nah, ini contoh kasus aja lah. Contoh kasusnya browsing. Contoh kasus browsing. Ini browsing ini bekerja di port berapa? Port 80 dan 443 ya. Atau HTTP dan HTTPS. Kalau kita browsing ke situsnya, misalnya contoh di sini klik BCA ya, klik bca.com. Nah, nanti akan berubah menjadi HTTPS di sini. Nah, ini berarti menggunakan port 43 ya. Kalau di jaringannya ini 443. Tapi kalau misalnya browsingnya ke situs yang non HTTPS, misalnya ke situs ini aja contoh nih, ke situsnya padepokanit.com nih, kebetulan saya berlangganannya bukan HTTPS tapi HTTP aja, maka di sini disebutnya unsecure situs ya, sambungan tidak aman, karena mungkin bisa saja kena hack dan sebagainya gitu kan. Tapi apa yang mau dihack itu cuman informasi training aja di sini ya, intinya seperti itu aja gitu kan ya. Nah, jadi itu perbedaannya ya antara HTTP dan HTTPS. Nah, contoh kasus browsing lah. Jadi kita akan browsing, misalnya komputer si A akan browsing. Nah, nanti sama Mangle itu ditandain bahwa dia itu bekerja di port 80 dan 43. Nah, bagaimana implementasinya? Implementasinya di Mikrotik ya. Di sini implementasinya di Mikrotik. Nah, kita masuk ke menu Mangle. Di Mikrotiknya masuk ke menu IP, firewall, Mangle ya. Nah, di sini di sebelah NAT ya, kita pilih Mangle. Nah, ini masih kosong. Berarti belum ada rule. Kita tambahkan lagi rule-nya. Nah, tambahkan rule-nya, kemudian masuk ke menu general. Nah, di sini memang lebih kompleks lagi kalau untuk Mangle. Kalau tadi filter rule ada 3, kalau di sini ada 5. Ininya apa? Parameter sign-nya gitu kan. Jadi sign itu suatu metode untuk melakukan eksekusi terhadap traffic tadi mau diapain gitu kan. Nah, biasanya kalau untuk Mangle itu kita pilihnya di sini untuk menandai yang tadi itu kita pilihnya pre-routing. Artinya pre-routing itu sudah menggabungkan antara input dan forward. Nah, jadi gabungan input dan forward itu disebutnya pre-routing. Nah, di sini sama tadi source address-nya mau menandai IP yang mana gitu ya, sama ya, contoh mau menandai IP, anggaplah komputer saya aja dulu ya, misalnya IP 192.168.10.254. Jadi ini hanya satu komputer aja yang ditandain gitu. Kemudian nanti protokolnya kita pilih. Nah, protokolnya apa tadi? TCP ya, karena 80 sama 443 bekerja di TCP gitu ya. Nah, ini kita tuliskan portnya di sini. Portnya 80 dan 443. 80,443, nanti kalau banyak portnya tinggal pakai koma-koma aja di sini ya. Nah, ini 80,443 aja karena browsing. Kemudian setelah ini kita pilihnya adalah action ya. Masuk ke menu action. Langsung actionnya apa? Actionnya adalah mark connection. Nah, mark connection itu untuk menandai awal paketnya. Nah, ini mark connection. Nanti kita kasih nama apa? Koneksinya koneksi apa ini namanya? Browsing misalnya. Browsing. Ya. Oke, ininya password-nya kita aktifkan. Ini untuk menandainya. Nah, jadi cuma ini aja para settingannya. Kita oke. Nah, kebetulan kalau untuk Mangle itu khususnya untuk menandai traffic itu biasanya yang dibikin itu 2. Jadi yang satu mark connection ya, saya tulis dulu di sini. Jadi untuk kebutuhan bandwidth management biasanya yang ditandain itu mark connection. Dan satu lagi mark paket.
Gitu. Jadi kita bikin 2. Jadi jenis Mangle itu sebenarnya ada 3, MAC connection, MAC packet, satu lagi ada MAC routing. Ini jenisnya. Nah, ini jenis Mangle ya. Gitu. Kita gunakan khusus untuk, karena ini ada kaitannya dengan bandwidth management dan firewall, jadi kita pakainya 2 ini, MAC connection dan MAC packet. Jadi kita harus bikin satu lagi di sini MAC paketnya ya. Jadi MAC connectionnya parameternya cuma ini aja seperti ini, gitu. Nah nanti MAC paketnya kita bikin, tambahkan. Nah sama chainnya free routing ya, chainnya free routing untuk menandai paket yang masuk dan melewati router. Kemudian source address-nya perlu diisi, nanti langsung masuk ke connection MAC. Nah connection MAC-nya nanti kita pilih browsing. Nah, ini browsing itu adalah connection MAC yang tadi dibuat sebelumnya. Jadi, sebelum membuat MAC paket harus membuat MAC connection dulu. Oke, action-nya pilih MAC paket. Nah, nanti kita kasih nama di sini adalah browsing paket. Ya, namanya sebenarnya bebas ya, tapi untuk menandai bahwa ini Mangle MAC paket, kita isikan browsing paket. Nah, ini MAC password-nya dihilangkan. Apply. Oke, kita lihat ya di sini. Untuk membuktikan Mangle ini jalan atau tidaknya, lihat di counternya di sini. Nah, di sini counternya sudah running. Berarti sudah ada paket yang ditandain. Jadi ketika saya misalnya browsing lagi ke situs yang lain, misalnya ke kompas.com, nah pasti counternya akan bertambah lebih, akan bertambah banyak. Nanti kalau banyak klien lagi, itu akan bertambah lagi. Tapi ini hanya satu komputer yang ditandain, cuman komputer saya aja ya. Kita lihat di MAC connection-nya di sini. Nah, ini parameternya cuman ini aja. Kalau semua komputer bagaimana ya, tinggal dihilangkan aja ininya. Nah, ini dihilangkan. Berarti nanti ini seluruh komputer yang ada di jaringan Mikrotik ini nanti akan terlewati atau tertandai gitu. Nah, mungkin itu penjelasan tentang pengertian Mangle dan prakteknya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya ini luar biasa ya, kalau jadi seorang network admin, administrator di jaringan gitu ya. Ini pekerjaannya benar-benar memonitor nih ya, memonitor traffic yang terjadi di jaringannya. Betul. Nah, apakah Mikrotik ini juga punya satu interface yang lebih mudah gitu untuk bisa memonitor, atau misalnya ada tambahan lagi nih semacam aplikasi atau apa yang fungsinya untuk memonitor tuh Pak Eka, gimana? Ya, jadi kalau untuk monitoringnya itu sendiri sekarang di Mikrotik sudah ada fasilitasnya Grab biasanya gitu kan. Nah, di Mikrotik itu seperti grafik. Jadi nanti ada di menu ini, di menu tools. Nah, ini ada grab ya, grabbing gitu. Nah, sebenarnya ini tujuannya nanti untuk memonitoring traffic masuk atau traffic yang keluar masuk gitu kan. Tapi biasanya sih tidak dibuat graphing juga, udah ada di fasilitas bandwidth seperti kemarin di menu queue ya. Nah, di menu queue ini saya aktifkan contoh. Nah, ini ada fasilitasnya ketika kita klik misalnya ini. Nah, di sini traffic-nya juga sudah kelihatan seperti ini. Oh, ya. Nah, nanti dia akan, kalau misalnya lonjakannya bagus atau tidak, nanti akan turun naik di sini. Tapi ini untuk khusus bandwidth management gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk memonitoring seluruh aktivitasnya, biasa menggunakan tools yang tadi, yang tools graphing. Tapi nanti kita harus konfigurasi juga. Jadi nanti akan memonitoring interface yang mana di sini. Saya akan memonitoring interface yang lokal atau memonitoring interface yang internetnya gitu kan. Tapi umumnya biasanya yang ke lokalnya. Seperti itu. Nanti dari mana nanti yang diizinkannya, low address-nya dari network mana gitu kan yang mau dimonitoringnya. Seperti itu Pak Deden. Jadi nanti bisa dipelajari juga tentang graphing, graph di Mikrotik kalau khusus untuk monitoring seperti itu. Jadi membaca grafiknya ya? Ya, membaca grafiknya. Misalnya putus nih internet jam segini putus kan, grafiknya otomatis turun kan, nggak ada traffic kan kalau putus kan.
Nah, di detik berapa misalnya kan. Nah, nanti naik lagi jam berapa gitu. Betul. Iya. Oke, nah itu ya dari Pak Eka luar biasa ini ya. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi Terpikir kita tidak udah teman-teman? 3 Dulu ya. Pak Eka pernah 3. menyampaikan, ada yang resen nggak? Nah, Pak Eka pernah menyampaikan kalau kita punya 2 provider gitu ya. Ya. Nah itu gimana tuh Pak Eka nih? Ya, jadi kalau Fungsi atau kaitan peran dengan dari kasus Mikrotik ini? itu, betul. Kalau kaitan dengan 2 provider gitu, nanti kita menggunakannya MAC routing Pak Deden. Jadi MAC routing bukan lagi MAC connection atau MAC paket di Mangle-nya. Jadi contoh kasusnya misalnya seperti ini ya. Jadi ada 2 ISP misalnya. 2 ISP. Jadi misalnya komputer A atau ini ya PC A akan melalui traffic-nya menuju ke ISP 1 gitu ya. Misalnya ISP 1 ini apa? IndiHome misalnya kan. Kemudian nanti PC B ini akan menuju ke ISP, diarahkan traffic-nya ke ISP 2. Jadi internetannya dia menggunakan ISP 2 atau BISNet misalnya gitu. Nah, ini kasusnya kalau seperti ini kita cukup menggunakan MAC routing saja gitu. Jadi nanti untuk PCA misalnya IP-nya berapa nih? Misal PCA IP-nya kita tulis saja di sini ya. PCA IP-nya 192.168.10.100 misalnya seperti ini kan. Jadi tetap masih menggunakan network yang sama ya. Kemudian untuk PCB IP-nya 192.168.10.200 misalnya seperti ini ya. Nah, nanti kita akan arahkan. Jadi kalau ada IP dengan nomor 100, dia akan dibelokkan ke ISP 1 untuk internetannya. Jadi menggunakan IndiHome gitu ya. Tapi kalau nanti ada yang browsingnya menggunakan IP-nya 10.200, dia nggak akan ke ISP 1, tapi nanti ke ISP 2, ke BISNet seperti itu. Nah, itu sudah menggunakan Mangle-nya traffic-nya adalah MAC routing. Nah, implementasinya seperti apa di Mikrotik? Nanti kita tinggal bikin aja sama seperti tadi Mangle di sini. Ya, tambahkan lagi parameternya. Sama chain-nya pre-routing ya. Chain-nya pre-routing. Nah, nanti source address-nya kita isi di sini. Misalnya 192.168 berapa untuk PCA tadi? 10.100 ya. Nah, nanti kita pilih di sini, nah bukan out interface ya. Nah, yang membedakannya itu karena kita pakai MAC routing, tapi kita pilihnya di sini in interface. In interface-nya dari mana? Yaitu dari lokal, bukan dari internet ya. Dan, jadi IP ini kan dari lokal kan datangnya. Ya, itu misalnya seperti itu gitu kan, lokal. Nah, nanti kita pilih action-nya adalah MAC routing. Nah, kita kasih nama di sini. Ini menuju ISP 1 gitu ya. Udah gitu aja. Oke. Nah, terus nanti kita bikin lagi untuk yang 10.200, tinggal copy aja ini ya. Kita copy, ganti aja IP-nya. IP-nya ganti jadi 200 ya. Kemudian action-nya kita ganti new routing mark-nya menuju ISP 2 gitu. Nah, tapi untuk rule selanjutnya ini baru bikin Mangle-nya aja, menandainya aja. Nah, untuk praktek pembelokannya nanti kita harus dibuat di gateway-nya, yaitu di routing-nya ya, di IP root-nya di sini. Jadi nanti kita bikin 2 rule ini ya, kita bikin lagi, ini copy aja ya. Nah, ini saya copy aja ya. Ini nanti kita bikin rule lagi, ini copy. Nah, nanti anggaplah gateway yang 192.168.1.1 ini routing mark-nya kemana? Nanti kita pilih di sini. Menuju ISP 1. Ya. Karena anggaplah IndiHome ini IP modemnya ini gitu kan. Nah, kemudian nanti kita bikin lagi, copy lagi. Nah, ini kita ganti lagi gateway BISNet-nya berapa? Misalnya 2.1 contoh aja. Nah, routing mark-nya kemana? Menuju ISP 2 gitu ya. Nah, cuman gitu aja. Tuh, jadi nanti di root rule-nya nanti ada 3
3 routing. Yang satu routing lokal proses namanya ini yang untuk routernya. Kemudian yang ini untuk ISP1. Nah, yang ini untuk ISP2. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Deden kalau kasus yang 2 ISP pembelokan trafficnya. Iya. Merutukan gitu ya. Jadi dirutukan ke ISP yang dituju gitu ya. Betul, mau melewati jalur mana gitu kan. Ya, Iya. betul seperti itu. Kalau misalnya ada kasus kita menginginkan ada ISP yang berbeda, tapi fungsinya misalnya kalau misalnya satu ISP itu down, itu bisa di handle, jadi katakanlah sebagai cadangan gitu ya. Oh ya, sebagai backup gitu ya. Ya sebagai backup Ya. sehingga si jaringan tidak down gitu ya. Jadi tidak terasa bahwa ada internet yang putus gitu ya. Gimana tuh Pak Ika? Ya, ya. Nah, itu kita menggunakan fungsi satu lagi di Mikrotik ya, yang namanya failover. Jadi failover itu adalah untuk backup koneksi. Jika salah satu ISP1 misalnya down, maka akan di backup oleh ISP2 gitu ya. Begitupun nanti sebaliknya kalau ISP1 down, nanti di backup oleh ISP yang lainnya. Ya. Nah, ini failovernya itu cuma mengaktifkan fasilitas yang namanya check gateway. Check gateway-nya itu ping. Ya. Jadi akan mengecek. Jadi nanti akan mengecek setiap 10 detik sekali ini ke router bahwa koneksi jaringan itu putus atau tidak gitu ya. Nah, di sini tinggal menambahkan saja. Untuk teman-teman sekalian nanti untuk setting failovernya kan tadi kita udah bikin 3 rule. Ini saya kasih komen dulu. Ini untuk lokal proses router. Nah, biar nggak ketukar nanti untuk menentukan check gateway-nya. Dan yang ini untuk ISP1 gateway. Nah, yang ini untuk ISP2 gateway ya. Nah, di masing-masing ISP1 kita tinggal tambahkan fasilitas yang namanya check gateway. Nah, ini check gateway-nya nanti kita pilih adalah ping ya. Oke. Nah, anggaplah ini yang IndiHome ini ya sebagai jalur utamanya. Gitu ya. Kita pilih distance-nya adalah 1 gitu ya. 1 itu berarti yang utamanya gitu kan. Nah, nanti ketika yang 1 ini down akan di backup oleh ISP yang kedua. Nah, berarti ISP keduanya sama, check gateway-nya diaktifkan juga ping. Hanya distance-nya nanti diganti jadi 2 sebagai cadangan, sebagai backup. Nah, settingnya cuma gitu aja Pak Deden. Teman-teman. Jadi cuma mengaktifkan fasilitas check gateway aja. Betul. Jadi dia pada prakteknya dia bisa kalau terjadi misalnya satu gateway yang terhubung ke satu ISP down, itu bisa dia langsung berpindah ke ISP yang lain ya? Ya, jadi nanti kan statusnya di sini biasanya biru nih yang backup ini. Nah, nanti kalau yang ini putus, nah nanti ini jadi warna hitam. Yalah ya, okay. Jadi dia naik. Nah, nanti yang putus jadi warna biru gitu. Biru itu berarti artinya belum aktif gitu kan. Ya. Hebat ya, sesederhana itu ya. Makanya enaknya di Mikrotik itu konfigurasinya cukup misalnya simpel gitu kan. Jadi untuk kasus itu tinggal klik aktifkan ini gitu kan, terus parameternya ganti jadi ini. Ya. Jadi nggak perlu command line yang susah gitu kan, seperti itu. Oke, nah itu nih para mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa sekalian nih ya, supaya termotivasi nih ya untuk bisa menguasai network nih ya. Betul, gitu kan. Itu luar biasa meskipun Anda diarahkan untuk menjadi seorang yang lebih ke software engineer gitu ya. Tapi pengetahuan Anda di network itu akan sangat membantu ya. Apalagi kalau misalnya Anda putuskan untuk ekspor di network tuh ya. Nah, ini latihannya dari Mikrotik ini nih ya, gitu. Ya, karena prinsip-prinsip jaringannya benar-benar digunakan tuh. Kalau kita lihat ya, prinsip-prinsip jaringan tuh ya, prinsip-prinsip pengelolaan jaringan itu benar-benar digunakan di Mikrotik ini ya, Pak Eka ya. Betul. Jadi sangat relevan nanti dengan kuliah konsep subnetting, kemudian pembagian IP address gitu ya. Itu pas gitu kan diimplementasikan di sini.
Oke. Nah, barangkali itu yang materi dari Pak Eka. Ada lagi nggak Pak Eka yang mau disampaikan? Memang sih nggak mungkin disampaikan semua di Ya, sesi seperti ini ya, memang ya. betul. Hanya yang intinya saja gitu kan. Uh, Ya paling sebenarnya yang paling intinya tadi gitu untuk keamanan jaringan di sini ya kalau saya simpulkan ya kesimpulannya lah ini di akhir materi gitu ya. Kalau kita sudah berbicara jaringannya menggunakan router, jadi yang pertama hak akses ya itu yang paling utama. Jadi ke hak akses siapa yang bisa mengakses mikrotik ini? Berarti nanti kita harus buat password gitu ya. Itu poin pertama. Gitu. Kemudian poin yang keduanya tadi untuk mengamankan jaringan publik maupun jaringan lokal area network. Nah, nanti kuasai saja di sini kuasai filter rule ya. Kuasai filter rule. Kemudian nanti ada address list ya. Sama satu lagi adalah mangle ini untuk menandain trafficnya. Karena nanti tiga feature ini itu sering dipakai untuk keamanan jaringan seperti itu. Ya paling 2 poin ini aja Pak Deden sama teman-teman mahasiswa yang minimalnya lah di mikrotik terus diasah dan terus diperdalam seperti itu untuk keamanan jaringannya. Oke, ya. Itu ya, teman-teman mahasiswa semua ya. Ya. Dan kalau misalnya mau belajar gitu ya, nah ini Pak Eka ini terbuka nih ya, silakan ya. Mau ngikutin trainingnya Pak Eka silakan ya. Bahkan bisa online ya Pak Eka ya? Bisa online gitu ya. Bisa online. Jadi ya. Nanti untuk memang yang berminat belajar lebih jauh tentang mikrotik, saya punya 2 metode ya. Jadi metode pertama training. Metode pertama itu bisa langsung training di Padepokan IT. Nah, sistemnya ini sih privat ya, trainingnya privat gitu kan. Jadi maksimalnya di sini bisa 3 orang lah ya. Kalau di tempat gitu kan, tapi kalau untuk Zoom nanti bisa banyak seperti ini sih sebenarnya gitu nantinya. Kemudian ada metode yang keduanya cukup ini mempelajari lewat video tutorial. Biasa. Jadi saya sudah buatkan video tutorial tentang mikrotik gitu ya. Ini tentang dari dasar sampai mahir gitu ya. Kurang lebih sekitar ada 300 materi video. Nah, jadi kalau yang berminat nanti bisa beli saja video tutorialnya gitu kan ya. Yang paket lengkap. Tapi ini bukan promosi sebenarnya. Ini hanya menginformasikan saja gitu kan. Barangkali ada yang memang boleh berminat. Ditulis palingnya Pak. Oh, linknya tulis. Kalau untuk pembelian video tutorial ya ini di sini aja di linknya ini ya. Nah, ini Padepokan IT Store gitu aja lah ya. Nah, nanti ada mikrotik ya. Nanti masuk ke landing page ini. Kemudian nanti ada tentang banyak video tutorial sih. Ada yang mikrotik, ada yang digital marketing gitu ya. Nanti pilihnya yang mikrotik saja gitu kan. Bisa order atau bisa pesan di sini gitu kan. Kalau misalnya untuk trainingnya, info lebih lanjutnya nanti bisa di sini linknya bit.ly. Coba di chat Pak Eka disimpannya aja ya. Nah, nanti saya ini. Nah, dikopikan aja ke chat itu. Ya. Nanti saya copy aja ini dia. Oke, saya coba masuk ke chat. Nah, itu ya dari Pak Eka sudah muncul ya di chat ya. Untuk yang link untuk ini yang untuk ya. Video ya. Satu lagi ini untuk video. Untuk video ya. Nah, jadi ada 2 link ya. Ada info tentang training privat sama ada yang video. Ini yang di info privat nanti lengkap dengan silabusnya juga ada ya. Nanti bisa teman-teman bisa download lah gitu. Silabusnya. Ya. Nah, itu
Itu Pak Eka Informasi bisa saja. ya bisa jadikan mentor ya buat Anda yang mau mendalami mikrotik khususnya ya, mendalami jaringan khususnya mikrotik ya. Dan nanti bisa mengikuti ujian mikrotiknya ya, bisa mengikuti Betul. sertifikasinya ya. Ya. Nah, mungkin itu ya informasi yang dari Pak Eka ya, informasi terakhir. Nah, ini kita pertemuan untuk sesi mikrotik memang luar biasa nih ya. Anda semester Anda ini Pak Eka yang semester lalu, tahun lalu hanya 2 pertemuan ya. Ini udah kalau nggak salah 4 ya. Luar biasa ini ya. Anda walaupun memang 4 karena pertemuan berarti iya kan, dengan offline. Betul. Iya, karena memang situasinya memang pandemi ya, gimana caranya lah ya. Saya berusaha supaya bisa sampai ini ya. Oke deh, itu mungkin untuk hari ini kita sudah lebih dari 5 menit. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Eka nih yang sudah mengisi materi kita ini ya. Ya kita berikan applause, kita berikan jempol ya di itu ke Pak Eka ya. Oke ya. Sama-sama, Presiden. Berikan jempolnya nih Pak Eka ya. Ya. Oke ya. Kita ucapkan terima kasih, betul-betul kita ucapkan terima kasih ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Bahkan mungkin ke depan bukan hanya di perkuliahan ini ya, karena kalau kita lihat pada bukan IT udah bicara bukan hanya training, bukan hanya network aja ya Pak Eka ya. Ya, jadi ada programmingnya juga. Nah, ada programmingnya juga ya. Programming juga. Jadi Anda coba lihat-lihat deh di webnya Padepokan IT ya. Terima kasih Pak Eka ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Itu saja. Tolong Pak Eka punten teman-teman jangan lupa Anda para mahasiswa untuk mengisi laporan perkuliahannya ya, yang di link itu ya, jangan lupa ya. Itu saja mungkin Pak Eka barangkali bisa dikembalikan hostnya. Oke, saya stop share ya, share dulu. Stop share. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya. Nah, baik ya. Ya, demikian teman-teman ya pertemuan kita untuk perkuliahan mikrotik kuliah ke-12 ini. Pekan depan kita bertemu insya Allah untuk perkuliahan yang ke-13 dan 14 ya. Dan masih ada yang presentasi ya, yang harus presentasi ya untuk menampilkan di pertemuan 13 itu ya. Terakhir nanti terakhir nanti kita saya akan akan review dan termasuk kisi-kisi untuk UAS ya. Jadi selama kita 2 pekan daring ini insya Allah perkuliahan kita beres ya. Dan saya akan berikan, karena ini kewajiban saya ya, karena ada semacam instruksi dari akademik harus memberikan tugas mata kuliah ya, tugas akhir mata kuliah ya. Nantilah di pertemuan berikutnya saya sampaikan apa sih tugas akhir mata kuliahnya ya. Begitu saja, tolong dibuka dulu videonya untuk saya abadikan dulu kehadirannya kan ya. Pak Eka juga ya. Jadi biar ini ya, bahwa kita ada narasumber yang kompeten ya, yang memang menggeluti betul-betul di prakteknya gitu ya. Oke. Iya. Oke ya, coba lihat ke kamera ya. Lihat ke kameranya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Eka, terima kasih juga yang lainnya. Ya, sama-sama. Iya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.